Horas, 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 Balige Akademi dari tepian Danau Toba yang indah hadir di depan Anda, saudara-saudara pecinta keadilan. Ya, ini kita bahas dulu ya, Kementerian Koordinator ya, Kemenko, apa ini? Kementerian Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan, pimpinan dari Yusril Izzah Mahendra dan Otto Hasibuan ini, saya jadi bingung ya apa prioritas kerjanya ya. Padahal banyak kasus-kasus yang sangat penting, sangat genting ya, khususnya kasus rekayasa KM50 ya, pelanggaran HAM, juga Kanjuruhan yang menewaskan 135 orang tewas, belum lagi kasus Vina Cirebon yang salah tangkap, DPO fiktif, dan sekarang 7 terpidana mendekam seumur hidup. Padahal jelas bukti ekstraksi SMS, bukti ilmiah yang tidak terbantahkan, ya, yang diabaikan oleh Hakim Agung. Entah apa alasannya sampai hari ini tidak ada kita temukan di direktori putusan Mahkamah Agung. Belum lagi kasus rekayasa Jessica Wongso ya, yang dilakukan oleh Tito Karnavian sebagai Kapolda Metro Jaya 2016, Krisnamurti, Irjen Polisi aktif, Kepala Divisi Hubungan Internasional ya, kasus rekayasa barang bukti digital oleh ahli forensik Muhammad Nur Al-Azhar dengan 2 software gratisan, freeware ya, iRedshop dan FreeMake, yang dilakukan oleh dia ya di Bareskrim Polri, itu Laboratorium Komputer Forensik Bareskrim Polri. Banyak sekali kasus-kasus di Indonesia ini yang butuh perhatian dari Kemenko ini ya, Kementerian Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi, Pemasyarakatan, pimpinan Izzah Mahendra, Yusril Izzah Mahendra dan Otto Hasibuan. Banyak sekali kasus-kasus yang harusnya menjadi perhatian. Afif Maulana, bagaimana di Sumatera Barat itu Irjen Suaryono sebagai Kapoldanya mengatakan DVR terhapus otomatis, selesai masalah, tidak ada digital evidence yang disajikan, dan lainnya. Ini kok malah ngurusin predator seksual Reinhard Sinaga mau dipulangkan ya, dengan barter narapidana antara Inggris dengan Indonesia. Mengurusin orang semacam ini, predator seks mau dipulangkan ya ke Indonesia. Apanya kegentingannya mengurusin seperti ini ya? Apa signifikansinya? Apa urusannya? Kok bisa ini diurusi gitu loh? Banyak yang penting-penting loh. Jauh lebih penting daripada seorang Reinhard Sinaga yang yang melakukan seorang predator seksual, hombreng lagi ya, terhadap ratusan orang ya, terbukti puluhan orang di pengadilan, tapi diduga ratusan orang. Kok bisa orang semacam ini mau dipulangkan? Takutnya kita ada barter di sini, transaksional ya, ada transaksi apapun itu bentuknya. Karena orang tua dari Reinhard Sinaga ini orang kaya luar biasa ya, pemilik perkreditan, perkebunan dan lain-lain gitu loh. Kita aneh ini, ya, rezim Prabowo Subianto. Bagaimana ini Pak Prabowo Subianto? Kok bisa kementerian Anda ngurusin yang nggak penting, yang nggak berguna begini bagi rakyat Indonesia? Biarin aja dia, Reinhard Sinaga ini membusuk di Inggris itu ya. Ngapain kita urusin ini orang? Dia kan TKP-nya di sana. Baru takutnya kita nanti ini orang di penjara Indonesia, tahulah ya kan, ada duit dapat fasilitas mewah. Ya. Banyak kejadian ya, maling-maling uang rakyat itu, koruptor itu menempati sel mewah, ada kulkas, ada AC, ada tempat tidur spring bed ya, terus dia bisa dengan uangnya bisa menjadi tuan
di penjara Indonesia. Itu takut kita ini orang nanti menempati sel mewah. Setelah itu dengan duitnya yang banyak itu bisa bukan seumur hidup, tetapi ya mungkin bisa ini dia bisa keluyuran kemana-mana dan hukumannya bisa dikurangi. Ini duitnya besar gitu loh. Tetapi kasus Vina Cirebon terutama ya yang 7 terpidana itu nggak diurusin gitu loh, nggak diurusin sama Kemenko ini, sama rezim Prabowo ini, seolah-olah tuli buta ya. Kayak nggak ada, kalau orang kecil nggak ada duit nggak mau diurusin gitu loh, dengan alasan intervensi hukum bla bla bla. Udah jelas ada bukti SMS ekstraksi gitu loh, ini nggak bisa dibantah bahkan oleh kepolisian, memang itu ada gitu loh. Kecuali memang ada bukti yang scientific evidence yang membuktikan bahwa HP itu berpindah tangan dari almarhum Vina, kan jelas ini pengadilan sesat. Tetapi ini nggak diurusin oleh Yusril Iza Mahendra dan Otto Hasibuan sebagai pemimpin Kemenko Hukum, HAM, Imigrasi, Pemasyarakatan. Bagaimana ini Pak Prabowo Subianto kok jadi ngurusin predator seks, mau dipulangkan dengan repatriasi, barter, narapidana? Untuk apa ini? Ngapain kita urusin orang ini? Memang wajar dia busuk di sana dengan penjara di sana ya yang lebih fair ya, tidak ada keistimewaan. Takutnya di Indonesia diistimewakan dia dengan duitnya gitu loh. Ini kan konyol sekali. Ini rezim apa nih Prabowo Subianto ini, kok masalah-masalah seperti ini kementerian ngurusin kayak gini ya. Aduh, parah kali. Ini lah kita baca beritanya ya dari IDN Times Banten. Pemerintah Indonesia ingin pulangkan Reinhard Sinaga dari Inggris. Reinhard merupakan terpidana kasus pelecehan sesama jenis. Inilah dia apanya, staf khusus bidang hubungan internasional Kementerian Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan, Ahmad Usmarwi Kafah. Apain lah orang ini ngurusin kayak gitu? Ya biarin busuk di sana. Apa pentingnya untuk Indonesia Reinhard Sinaga itu? Ya, memang sudah terbukti di sana dia predator seks. Pemerintah Indonesia berusaha memulangkan terpidana pemerkosaan sesama jenis Reinhard Sinaga yang saat ini ditahan di Inggris. Kementerian Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan akan melakukan negosiasi dengan Kedutaan Besar Inggris terkait pemulangan Reinhard ke Indonesia. Proses pemulangan Reinhard akan dilakukan melalui pertukaran tahanan, bukan transfer tahanan seperti yang dilakukan dengan Prancis dan Filipina. Memangnya nggak ada napi lain, napi Indonesia yang lebih layak ditukar dengan repatriasi itu selain Reinhard Sinaga ini? Kan kita menduga Reinhard Sinaga ini orang kaya gitu loh, akses ke orang-orang elit-elit politik itu besar gitu kan. Memang nggak ada orang Indonesia yang di sana misalnya yang dikriminalisasi di sana atau layak untuk direpatriasi. Ini kok malah predator seksual mau dipulangkan. Takutnya nanti dia bebas ya, keluyuran melakukan perbuatan yang sama kan. Ini kan harusnya ditolak gitu. Biarkan busuk di sana sampai out ya, sampai check out dari dunia ini. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Koordinator Hukum, HAM dan Imigrasi dan Pemasyarakatan saat ini tengah mengusahakan, tengah mengusahakan untuk memulangkan terpidana kasus pemerkosaan sesama jenis Reinhard Sinaga. Dia saat ini ditahan di Inggris. Yang paling dekat ingin kami lakukan saat ini adalah mengembalikan tahanan kami di Inggris yang merupakan tahanan kasus maha besar. Kalau menurut pemerintah Inggris saat ini Reinhard Sinaga, kata Usmarwi di Bandara Soekarno-Hatta. Aduh, bingung saya dengan rezim Prabowo ini. Orang-orang ngancur gitu malah dipulangkan. Rekayasa kasus jelas-jelas di Indonesia ini, kasus Jessica Wongso, Tito Karnavian gak disentuh, dan Krisnamurti. Kasus Vina Cirebon juga. Kasus KM50. Ya, rekayasa oleh kepolisian.
tidak diborgol, CCTV mati, fiber optik putus 20 jam sebelum pelanggaran HAM itu, ya, rest area KM50 dibongkar hanya 1 tahun berdiri. Parah kali, ini mana sih ini katanya rakyat, ya, pada saat kampanye Prabowo Subianto rakyat sampai dipukul podium itu kayak ganas sekali, beringas. Ternyata Reinhard Sinaga mau dipulangkan. Gimana ini Prabowo Subianto ini? Nah, jangan nanti setelah ribut nanti viral seperti kasus LPG 3 kg. Itu bukan tidak tanpa sepengetahuan Prabowo Subianto, itu Menteri Bahlul, katanya gitu. Bahlil, nanti jadi pahlawan lagi Prabowo Subianto. Ya, nanti ini viral begitu juga. Ini Kementerian Kemenko, programnya Yusril Iza Mahendra dan Otto Hasibuan, bukan Prabowo Subianto, katanya lagi. Apanya pemerintahan ini? Anggaran dari rakyat, ngapain ngurusin predator seks? Kayak penting kali, kecuali yang mau diselamatkan dari sana adalah narapidana, misalnya yang dikriminalisasi, saintis, engineer, atau apalah orang yang berguna. Ini apa gunanya orang ini untuk Indonesia juga mau dipulangkan? Kecuali memang harta orang tuanya yang kaya raya itu. Parah kali Prabowo Subianto ini. Pemerintah Indonesia dan Inggris segera lakukan negosiasi. Coba bayangkan, semangat kali melakukan negosiasi coba, ya. Semangat kali melakukan negosiasi hanya karena dia kaya kan? Ya, bapaknya si Reinhard itu punya BPR dan perkebunan luas. Usmarwi mengungkapkan pemerintah Indonesia dan kedutaan besar Inggris akan melakukan negosiasi dalam waktu dekat terkait dengan pemulangan Reinhard ke Indonesia. Kami akan berusaha sekuat tenaga untuk mengembalikan yang bersangkutan. Sekuat tenaga? Aduh, maksud dong. Sekuat tenaga? Apa rupanya pentingnya dia sampai pemerintah Indonesia sekuat tenaga negosiasi? Sepenting apa Reinhard Sinaga untuk Indonesia? Sekuat tenaga? Kasus rekayasa lah harusnya kalian sekuat tenaga, kalian benahi. Nggak mau palakon. Ya, aduh, pemerintah, aduh. Orang tua Reinhard ingin bertemu dengan anaknya. Bertemu ingin anak-anaknya, kesana kau kayak ke London kau. Ya, takutnya nanti ya itulah, karena kekuatan finansial orang tuanya dapat keistimewaan seperti banyak kasus ya. Sel apa, bukan sel tikus, penjaranya itu bukan digabung sama orang-orang, banyak orang di satu sel, ya, tetapi mereka dapat keistimewaan, bayar sekian, ya itulah selnya sudah kayak hotel, ya, spring bed, kulkas, AC, terus nanti TV Android, terus segala macam itu, ya, bisa pegang HP segala macam. Perwanai. Usmarwi mengungkapkan pihaknya telah menemui orang tua dari Reinhard Sinaga untuk menanyakan kemungkinan jika bersangkutan bisa dipulangkan. Hasilnya orang tua Reinhard sangat ingin bertemu dengan anaknya. Ya, bertemu kan bisa ke London, orang kaya. Ya, biarkan busuk di sana. Bahaya untuk Indonesia orang ini. Ya, takutnya korban-korban lain dicekokin narkoba segala macam, direkam. Kan itu kasusnya orang ini. Ya. Diambil dari bar, random guy gitu ya kan, terus diiming-imingi segala macam, terus di predatori, terus direkam lagi. Takutnya orang ini kan memulangkan, malah menularkan apanya, penyakitnya. Ternyata mereka menangis dan ingin anaknya kembali. Saya sampai saat ini mereka tidak mendengar dan tidak bisa berkomunikasi dengan anaknya karena tertutup sekali di penjara di Inggris itu. Oh, maunya di Indonesia ya kan, longgar nanti karena duitnya. Di Inggris gak bisa kalian sogok, ya, tertutup sekali. Indonesia longgar gitu ya kan. Padahal orang tua dari 7 terpidana Vina Cirebon sudah nangis-nangis terus, bahkan sudah ada yang meninggal. Gak pedulinya kalian, mentang-mentang anak buruh bangunan, ya, nangis-nangis bahkan meninggal. Mana keberpihakan kalian?
Ya, mentang-mentang orang kaya nangis, terus kalian dengar, ya, mereka nangis, ingin anaknya kembali, Bataton. Ya kan sudah sangat valid itu buktinya di Inggris sana, ada rekamannya segala macam ya. Ini kok bisa Indonesia ini, aduh. Kalau rakyat sendiri yang menangis, bahkan meninggal orang tuanya nggak peduli, bahkan nggak ada statement kami akan berusaha sekuat tenaga untuk menanyakan bagaimana Hakim Agung ini bisa mengabaikan bukti SMS, scientific evidence diabaikan. Harusnya begitu statementnya Kemenko HAM, Hukum HAM. Kami akan tanyakan Ketua Mahkamah Agung Sunarto, bagaimana ini? Gitu ke? Ini lah predator seksual yang apa ulah? Tahe. Kementerian mau. Ya, apa ini? Pemerintahan apa ini? Kalau orang kaya nangis, oke, kami akan sekuat tenaga untuk memulangkan ya, sabar. Tapi kalau orang tuanya buruh bangunan, gak ada kalian hibur kayak gitu, kalian panggil kayak, kalian apa kayak? Bertemu sama kalian pun susah kali kayaknya. Ya. Sistem akan dengan pertukaran tahanan. Usmarwi mengatakan, proses yang dilakukan untuk memulangkan Reinhardt akan berbeda dengan yang dilakukan dengan Prancis dan Filipina, yakni pemulangan tahanan. Namun akan dilakukan pertukaran tahanan. Permintaan dari orang tua itu juga memperkuat kami untuk melakukan repatriasi. Tapi proses di sini bukan transfer of prisoners, tetapi prisoners exchange atau pertukaran narapidana, yang kami inginkan saat ini. Kalau permintaan orang tua yang kaya, ya, gesit, ya, rezim demi rezim. Kalau orang kaya nangis, permintaannya didengar. Tetapi permintaan orang tua dari ketujuh terpidana yang notabene adalah orang kecil, rakyat jelata, buruh bangunan, ya, dengan enteng diabaikan. Bertemu sama orang ini pun susah kali paling. Nggak usah sama Menko-nya, Wamenko. Sama orang ini aja stafsusnya susah kali paling. Ya, negara mau. Reinhardt yang juga disebut predator seks terbukti bersalah melakukan 159 serangan seksual kepada 48 laki-laki berbeda usai mengelabuinya melalui kencan buta di Inggris tahun 2020. Modusnya, Reinhardt membubuhkan obat ke dalam minuman para korbannya saat bertemu, sehingga tak sadarkan diri. Dalam keadaan tak sadarkan diri itu, Reinhardt memperkosa para korbannya. Pada Juni 2017, korban terakhir Reinhardt siuman dari bius saat diperkosa dan melawan sebelum akhirnya melapor ke polisi. Polisi menangkap Reinhardt dan menemukan ratusan rekaman pemerkosaan terhadap para korbannya yang tak sadarkan diri. Polisi berhasil melacak para korban Reinhardt karena menyimpan berbagai barang milik korbannya seperti jam tangan, ponsel, hingga kartu identitas ya. Untung aja dia ini di Inggris ya, polisinya gak gampang disuap, disogok ya, gak gampang merekayasa. Kalau di Indonesia, orang sekaya Reinhardt ini, seperti anak pro dia itulah ya, 20 miliar suap, jual mobil, Lamborghini, segala macam ya, Harley Davidson, segala macam dijual untuk sogok, suap lewat pengacaranya. Ya, Evelyn Buru apa itu, ya, Tegalung atau apa. Nah inilah ya kualitas pemerintah Indonesia. Kalau orang kaya, ya, tangisan orang tuanya didengar. Kalian percaya nggak? Nggak ada hubungannya dengan transaksi duit. Kalau saya tidak percaya, meski saya tidak menduduh, ya kan? Tapi saya tidak percaya, gitu loh. Kalau itu tidak ada kaitannya dengan duit, ya. Bagaimana mungkin? Kenapa treatmentnya berbeda? Gampang sekali mereka
bertemu dengan orang tuanya Reinhard Sinaga ini, sementara ketujuh terpidana ada nggak ketemu itu? Mereka itu, Kemenko Hukum HAM, apa segala macam itu, siapa itu? HAM, pemasyarakatan, imigrasi, banyak kali apanya, panjang kali pun nama kementeriannya. Tapi apa gunanya untuk rakyat? Ya, kalau untuk rakyat Reinhard Sinaga berguna, ya, bahkan berkata kami akan sekuat tenaga. Kasus Vina Cirebon nggak ada. KM 50 jelas-jelas itu rekayasa itu. Mana statementnya? Ya, Kanjuruan cuma berapa tahun itu polisi Cecungu aja dimasukkan penjara. Penembakan gas air mata oleh polisi di Tribun. Mana statementnya? Kami akan membentuk misalnya gitu tim pencari fakta lewat Kementerian HAM supaya ini dibongkar semua nih rekayasa ini. Gitu guys statementnya. Ini lah Reinhard Sinaga diurusi, udah jelas predator seks 159 begini dengan direkam lagi. Itu apa itu untuk Indonesia sampai sekuat tenaga pemerintahan mengurusi itu? Harusnya kan tolak. Ya, kami tidak mau orang seperti itu, ya sudah di sana TKP-nya ya biarkan dia busuk di sana. Nggak ada juga ruginya orang Indonesia. Negara Indonesia kalau di sana tetap dia membusuk di London sana. Enak kali di mana ya? Newcastle atau di mana itu ya? Manchester. Nah, inilah tampangnya nanti. RI akan pulangkan predator seks Reinhard Sinaga dari Inggris. Inilah nanti, coba bayangkan, mengulangilah nanti ini kan. Di penjara Indonesia bebas, sebebas-bebasnya karena punya duit. Ini dari CNN, dari Kumparan juga begitu. Pemerintah berencana pulangkan terpidana kekerasan seksual Reinhard Sinaga. Apa nggak ada orang Indonesia yang terpidana di sana yang layak untuk ditukar? Kok mesti orang ini? Pak Prabowo batalkan ini Pak. Ya, jangan sampai impresi kesan kami sama pemerintahan Anda ini hanya ngurusin orang-orang kaya. Dipulangkan sekuat tenaga. Sementara kasus rekayasa dalam negeri Anda apain? Pemerintahan Anda apa? Yang milih Anda itu rakyat kecil paling banyak Pak Prabowo Subianto. Bukan orang-orang elit. Ya, bukan orang-orang kaya yang banyak milih Anda. Voter Anda banyak orang-orang kecil. Ingat itu. Ingat ketika Anda memukul podium itu. Saya siap mati demi rakyat. Mana buktinya? Saya siap mati. Cuma di podium kok. Buktinya Listio Sigit Prabowo nggak Anda pecat. Tito Karnavian itu otak rekayasa video CCTV Jessica masih jadi menteri. Sugiono 70 miliar itu suap itu. Kasus BTS 4G. Siapa lagi itu? Dito Aryo Tejo 27 miliar. Kasus korupsi BTS 4G. Masih Anda pakai. Belum lagi Erlangga Sutanto, belum lagi Wakil Menteri Hukum Edi Hiares 8 miliar suap tambang itu. Kok dipertahankan? Berarti kan apa Anda itu? Mau memperbaiki Indonesia dengan sapu kotor? Apalagi mengurus predator seks ini. Makin marah balado bering pemerintahan ni Zoahon Prabowo Subianto nggak ada prioritas. Ya. Prioritas apalah? Malas kita ngelihatnya ya. Pemerintahan apanya ini? Marah balangan dan hasil. Oke pemirsa, ya semoga Prabowo Subianto mendengar yang dibatalkan ini. Ngapain ngurusin predator seks? Ya, sekuat tenaga lagi. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Oras.